Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hamzah. Mas Hamzah tidak menyebutkan di daerah mana, dia hanya menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Nah, Mas Hamzah ini tinggal bersama orang tua di sebuah rumah yang kebetulan rumahnya itu mepet sama kuburan. Jadi, rumahnya Mas Hamzah itu ada jalanan menuju kuburan tersebut. Ya, jalan dengan lebar sekitar 3 meter. Jalanannya masih tanah. Sekarang sih udah di batako ya. Kalau dulu di tahun 2000-an itu masih tanah. Dulu sempat di aspal begitu, cuman hancur gitu, akhirnya balik lagi ke tanah, dari tanah kembali ke tanah si jalan tersebut. Dan rumahnya Mas Hamzah tadi ini di ujung, bener-bener ini misal jalan lurus, rumah, ini rumah paling ujung. Setelah itu kebun bambu dan pepohonan macam-macam. Tepat di depannya itu makam yang lumayan cukup besar, tapi begini, dapat makam itu kayak di pojokannya makam. Yang benar-benar makamnya itu kalau misal hadap-hadapan, yaitu kebun yang di sebelahnya si rumahnya Mas Hamzah tadi. Rumah yang tetangganya itu misal ngadep ke sana, itu ya kebunan pekarangan biasa, tapi lumayan cukup bersih karena ditanemin sesuatu di situ, dirawatlah tanahnya tersebut, nggak cuman dibiarin aja. Ya, tinggal di kuburan tersebut itu lumayan cukup menarik, kata si Mas Hamzah. Dia itu lumayan cukup mendapat pengalaman horor. Nggak cuman dia sendiri yang mengalami, bahkan dia itu melihat orang lain mengalami hal tersebut. Jadi ini cerita dulu ya. Awal-awalnya, dulu banget, ini tahun berapanya itu Mas Ridwan. Ini kalau mohon maaf ya kalau salah-salah, cerita ini sebenarnya dikirim oleh Mas Ridwan, tapi mintanya disamarkan. Jadi saya nyamarin Mas Hamzah, cuman kadang kayak gitu. Bacanya Mas Ridwan, nyamarin Mas Hamzah, otak itu masih ada sisa Mas Ridwannya, jadi suka keceplosan. Tapi kita pakai Mas Hamzah aja. Kalau keceplosan jadi Mas Ridwan, ya harap maklum gitu. Gak apa-apa lah ya, maklum udah terlanjur keluar begitu. Nah, entah tahun berapa si Mas Hamzah tadi itu mengalami kejadian ini. Waktu itu dia masih lumayan cukup kecil lah. Biasa seperti cerita-cerita yang lainnya dan banyak pengalaman seperti itu. Pedagang malam-malam, pedagang tukang bakso. Nah, di pojokan itu adalah pintu masuk ke kuburan, itu tepat di depan rumahnya si Mas Hamzah tadi. Jadi pada suatu malam, udah malam lah, sekitar jam 9:30 mungkin ya. Ya di situ sepi. Mas Hamzah aja malam juga ndak berani pulang terlalu malam, soalnya nanti pulang ke rumah kan lewat kuburan. Jadi 9:30 itu udah masuk ke dalam rumah tersebut, dan di situ bukan area bermain ya, karena alasan itu tadi, dekat sama kuburan, angker dan sebagainya. Anak-anak pun pada takut. Nah, ini di kondisi yang lagi sepi-sepinya, sekitar 9:30 malam. Ini Mas Ridwan sama anggota keluarga yang lain, bapak sama ibunya sama adiknya juga, sama kakaknya juga, ini mendengar ada bunyi ting 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 ting. Ada tukang bakso lewat waktu itu. Tumben-tumbennya gitu. Gak pernah tukang bakso itu masuk ke situ, gak pernah. Kalaupun dengar suaranya itu lumayan cukup jauh, di depan gang sana lah sebelum masuk ke tempatnya Mas Ridwan. Kalau nggak masuk sedikit gitu ya. Belum pernah sampai benar-benar ujung, benar-benar di rumahnya Mas Hamzah atau Mas Ridwan itu belum pernah. Jadi ini suara bakso itu, ting 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 ting, itu benar-benar di depan rumah. Hah? Kok ada suara bakso di depan rumah? Ting 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 ting, beberapa kali kemudian berhenti si tukang bakso tersebut, dan ya karena suasananya itu kan hening, kedengeran lah buka pintu gerobaknya atau apa, kayak dia itu kelentang-kelenting mangkoknya itu kayak lagi ngelayanin sesuatu. Bapak pun senyum-senyum waktu itu.
Pak, kenapa senyum-senyum? Nggak apa-apa, kata si bapak, ntar tungguin sebentar lagi. Kamu mau bakso, kata si bapak. Mau pak, katanya kan begitu kan. Mau pak, ya sudah. Tapi sebentar lagi ya, kata si bapak. Memang kenapa pak? Udah sebentar lagi. Ditungguin lah, nggak lama, paling sekitar 2-3 menit. Udah sekarang. Kata si bapak, akhirnya bapak pun keluar rumah ke situ. Mas, pesen bakso, kata si itu ya. Berapa pak? 3 gitu ya, pakai jari 3. Sedengan aja ya gitu ya. Akhirnya sudah. Si mas-masnya pun ngeracikin. Tapi sebelum meracik itu, bapak tuh sempat, Mas, sini dulu sebentar, kata si bapak. Iya pak, si masnya pun mendatangi bapak. Mas Ridwan kan di belakangnya ya, atau Mas Hamzah itu. Nah, ini bapak itu ngomong, Mas, nuwun sewu sebelumnya, sebelum bikinin kami bakso, saya mau nanya dulu, katanya. Iya pak, kenapa pak? Sampean kesini jualan di sini gitu kan? Ini emang ada yang beli mas itu? Ada pak. Ini pak, nah nunjuk itu di depan rumah bapak sama bapak ini gitu kan? Ya bapak itu senyum-senyum. Si Mas Hamzah pun baru ngeh. Om, itu kan kuburan om, kata si Mas Hamzahnya bilang begitu. Om, itu kan kuburan om. Si masnya itu ngeliatin, terus nengok ke belakang, begitu nengok ke belakang, wis langsung istighfar si mas. Astagfirullahaladzim. Pak, kuburan pak gitu. Iya, itu kuburan, kata si bapak itu begitu. Pak, beneran pak, tadi itu bukan kuburan pak, kata si tuh masnya itu ya. Tadi bukan kuburan pak, ada rumah kayak bapak begini pak, di situ pak. Ya udah, sampean bikinin kami bakso dulu. Iya pak ya, sambil lihat-lihat begini seperti takut, akhirnya apa? Gerobaknya itu digeser lebih dekat ke rumahnya si itu, mau nempel sama lantai teras rumahnya si Mas Hamzah itu, deket di sana. Dan akhirnya apa? Si tukang bakso itu pun cerita, Pak, tadi ada yang beli, terus sampean udah bikinin belum? Belum, baru mau tak bikinin. Nah, si bapak pun senyum lagi. Mas Hamzah pun jadi berpikir, oh, bapak pantesan tadi nyuruh tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu sebentar lagi. Jangan-jangan itu bertepatan dengan si sosok atau siapapun itu ya, lagi memesan bakso biar gantian, biar gak ketemu. Jangan-jangan begitu kali ya. Akhirnya ngomong sama bapak kan, Pak, bapak tadi nyuruh tunggu 2 menit lagi, apa karena begini-begini ya Pak ya? Si bapak pun ketawa gitu, ya kurang lebih seperti itu. Pak, beneran Pak, tadi itu ada yang beli. Iya, saya tahu. Kalau orang-orang begitu, bangsa-bangsa begitu ya, sampean lagi digangguin, sampean tuh nggak bakalan kerasa, sampean itu nggak bakalan nyadar, perasaannya itu ya kayak orang biasa, katanya begitu. Nanti kalau udah dibikinin, baru biasanya sampean itu nyadar. Baru seperti itu, kata si bapak. Iya Pak ya, Pak. Aduh, si tukang baksonya itu udah mulai kelihatan ketakutan. Ya bakso itu kan lagi diracik kan. Setelah selesai, bapak itu ngerti. Udah kita makannya di luar aja, kata si bapak. Kenapa Pak? Kata Mas Ridwan. Tapi kan udah malam, kata Mas Hamzah. Ya udah malam Pak. Udah enggak apa-apa di sini, nemenin masnya, kasihan. Ya masnya tuh tenang banget. Itu kayak keluar keringat dingin, keluar keringat dingin, seolah-olah ya dia tuh lagi ketakutan gitu ya, ditenangin sama bapak. Udah sampai tenang aja. Nah ini si ibunya Mas Hamzah diminta sama bapak bikinin teh manis katanya biar tenang. Akhirnya dibikinin teh manis, sudah diminum, bakso pun habis. Akhirnya sudah si tukang bakso tersebut itu pun pergi ke sana. Mas Hamzah sendiri, Pak, kok bisa begitu Pak? Sudah, masuk dulu ceritanya, jangan di luar. Nanti orangnya denger, katanya begitu. Orang siapa Pak? Ya, pokoknya orang yang di situ gitu kan. Tapi udah mati Pak, ya bukan itu, kata si bapak. Akhirnya sudah masuk, bapak pun cerita. Jadi, ya begitulah sebenarnya kuburan ini tuh ndak angker, kata bapak. Tapi tadi tuh aneh aja. Kok ya begitu, kok ada tukang bakso masuk ke sini, tanding-tanding, terus kemudian berhenti
kayak lagi ngelayanin sesuatu, tak tungguin gitu. Ternyata bapak bener. Ya, adalah kejadian-kejadian seperti itu, kata si bapak. Serem ya pak, berarti ya pak. Iya. Makanya kamu kalau main pulangnya jangan malam-malam. Nanti kalau misal kamu pulang malam-malam, nanti pas kamu pulang, terus ada yang ngadang di depan gimana? Iya ya pak. Nah disitulah akhirnya Mas Hamzah pun nggak mau kalau main itu pulang malam itu nggak mau. Paling malam itu sekitar 8:30 itu udah harus pulang. Minimal tetangga-tetangganya itu belum nutup rumah lah begitu ya. Jadi kalau misal pintu masih kebuka itu rasanya tuh aman. Tapi begitu pintu udah nutup semua, si Mas Hamzah itu langsung lari, langsung masuk ke dalam rumah. Takut intinya. Sudah, waktu pun berlalu. Sampai pada suatu saat, ini malam hari cuman nggak terlalu malam. Lapar, ibu itu kebetulan lagi sakit, jadi memang nggak masak. Nah sore harinya, itu kakaknya Mas Hamzah sudah disuruh sama ibu, itu beli nasi bungkus gitu ya. Dan akhirnya sudah, kakaknya itu pun berangkat ke sana, pulang, makan itu sekitar jam 5 sore. Nasi bungkus dengan porsi yang terbatas begitu kan, nggak bisa nambah. Mungkin kurang buat anggota keluarga, buat bapak, buat Mas Hamzah juga, buat kakaknya dan sebagainya. Akhirnya apa? Malam sekitar jam 8:30. Kebetulan kakaknya Mas Hamzah mungkin yang biasa beli nasi itu yang udah agak gedean ya. Mungkin ketularan sama ibu atau gimana. Jadi sekitar jam 7, jam setengah 8 kakaknya itu minta dikerokin, katanya badan itu ndak enak. Mulai greges, lah kamu ketularan ibu, kata ibunya. Iya kali ya bu, ya gitu. Akhirnya dikerokin kan. Nah udah dikerokin, malam hari lapar. Yang lapar itu nggak cuman kakaknya, tapi Mas Hamzah ya lapar, bapaknya juga lapar. Akhirnya gimana ya, disuruh sama bapak, Hamzah beli nasi ya, katanya begitu. Iya pak, Mas Hamzah pun nggak mikir yang gimana gitu ya. Iya pak, tak beliin pak. Akhirnya berangkatlah Mas Hamzah, tetangganya itu ada yang jualan nasi, yang nasi bungkus sore itu, yang kurang. Itu jualannya sampai malam, itu sampai jam 10, jam 11 malam. Nah itu masih buka lah sekitar mungkin jam 8, setengah 9, belum terlalu malam banget. Berangkatlah Mas Hamzah dan pikirannya Mas Hamzah, ini udah malam. Tapi aku nggak perlu takut, soalnya aku lagi menjalankan misi dari bapak, beliin nasi, jadi pasti aku ditungguin gitu, jadi aman lah kondisinya. Mas Hamzah pun keluar ke sana beli nasi, nggak berani nengok ke arah kuburan, apalagi kejadian tukang bakso itu belum terlalu lama, baru beberapa minggu. Akhirnya sudah, Mas Hamzah kan beli nasi. Udah lumayan cukup ngantri waktu itu, lumayan cukup lama, sekitar lebih dari 15 menit nungguin sama gorengannya juga. Akhirnya udah selesai, dibawa pulang lah. Saat dibawa pulang, ya rasa takut itu ada, tapi Mas Hamzah yakin aku itu ditungguin sama bapak. Dia pun melangkah begitu kan. Nah, ini rumahnya Mas Hamzah itu kan dari kejauhan itu udah kelihatan. Di situ langkahnya berhenti. Gara-gara apa? Ada sesuatu yang lagi duduk di sana, di depan rumahnya, di teras. Itu sesuatu yang ya familiar, sesuatu yang perempuan begitulah. Perempuan, palanya gede, rambutnya panjang, bajunya itu ya kayak gitu, bajunya gede gitu, pokoknya serba gede lah waktu itu. Mohon maaf. Lagi duduk menghadap ke arah kuburan, cuman mukanya itu nggak kelihatan. Itu Mas Hamzah tahu ini bukan orang, ini tuh kuntilanak atau sundel bolong sejenis itu. Dia pun berhenti. Ini gimana aku mau pulang? Ada itu, ada kuntilanak, Akhirnya apa? Mas Hamzah pun balik lagi kan, nggak berani pulang. Saat balik lagi cuman berdiri di depan gang di situ sambil nenteng kresek begini. Asem, aku lapar. Tak makan dulu. Akhirnya apa? Digelar di situ, sepi ya, nggak ada orang. Ada orang paling lewat lah 1-2 orang, disapa. Zia kamu lagi ngapain di situ? Lagi makan wak gitu kan. Kok makan di situ sendirian malam-malam? Wak, itu ada kuntilanak duduk di rumahku katanya. Ya si uaknya tadi, si bapak-bapak di sana ya. Ya salahnya kamu sih bikin rumah kok depannya kuburan.
Bukannya bantuin atau apa, malah jawabnya seperti itu. Asem bukannya. Mau tak anterin pulang atau gimana? Kalau dianterin pulang ini nasi tak bungkus lagi, walaupun udah dimakan setengah. Dimakan di situ kerak-kerok sampai habis. Tetap nggak berani pulang. Pikirnya Mas Hamzah apa? Aku nggak pulang dulu lah. Nanti paling juga kalau udah pada lapar, kok Hamzah lama banget, aku bakalan disusulin. Jadi aku tunggu aja di sini di pertigaan. Akhirnya bener aja, agak maleman, ya nggak terlalu malam, cuman mungkin untuk ukurannya orang di rumah sana yang nungguin makan, ini anak kok terlalu lama belinya. Akhirnya bapak pun nyusulin ke situ. Jalan ke sana dan ya ketemu Mas Hamzah itu lagi duduk di situ. Kamu lagi ngapain di sini? Pak, aku ndak berani pulang pak. Kenapa? Ada yang nungguin ya? Iya pak, ada yang nungguin. Kuntilanak ya. Kata si bapak itu tahu. Bapak kok tahu sih pak? Ada itu masih ada, masih duduk di situ. Masih duduk situ pak? Iya masih duduk di sana. Aku nggak mau pulang pak, aku nggak pulang. Nggak mau pulang. Gimana? Pulang sama bapak pulang. Udah tenang aja. Kata si bapak begitu kan. Akhirnya sudah dipaksakan. Itu orang udah pada lapar di rumah, soalnya sih kamu suruh beli nasi gitu. Iya pak, cuman aku takut pulang ya. Udah kan ada sama bapak. Udah kamu merem aja, kamu merem. Akhirnya Mas Hamzah pun nurut. Jalan itu sambil merem, nggak mau ngelihat ke arah situ, ke arah terasnya sendiri. Dan pak ini udah sampai mana pak? Ini baru sampai rumahnya si ini, kan nyebutin tetangganya itu ya. Rumahnya sini. Pak ini udah sampai mana pak? Baru berapa langkah itu nyanyi lagi. Ya ini di rumahnya ini udah deket nih. Pak, kuntilanaknya masih ada nggak pak? Enggak, udah nggak ada. Kata. Beneran pak? Beneran nggak ada. Buka aja matanya. Akhirnya Pak Mas Hamzah pun buka mata begini, ngelihat di teras nggak ada. Iya udah nggak ada. Langsung kan ke sana naik ke teras buru-buru dan akhirnya pintu dibuka. Bapak itu Bapak bukain pintu begini, Mas Hamzah masuk. Nah saat sebelum masuk itu nengok ke arah kuburan di sana, tepat di depan makam tersebut, di pintunya ada yang berdiri dan itu adalah sosok yang tadi dilihat oleh si Mas Hamzah atau Mas Ridwan di depan rumahnya di teras. Langsung lari masuk ke dalam kan ditutup sama bapak pintu. Grep. Bu, ada ini bu, ada ini ya diceritakan gitu. Pak, emang bener pak? Iya ada gitu. Pak serem kayak gitu, mbok jangan boleh kesini loh pak, kata si teh. Iya nanti bapak bilangin. Itu bapak tuh setenang itu, kayak urusannya tuh sama orang gitu ya. Dan nanti bapak bilangin. Kapan pak? Itu kan ada yang nanya begitu, kapan pak? Ya nanti lah, makan dulu, yang penting ini bapak juga lapar. Itu si kakaknya Mas Ridwan juga suruh makan lagi biar cepat sembuh. Akhirnya malam itu pun pada makan. Selesai, mereka pun pada istirahat. Dan si Mas Ridwan ditanyain sama kakaknya yang lagi sakit, Wan, kamu beneran ngelihat tadi? Mas Ridwan sama Hamzah ini sama ya. Kamu beneran ngelihat tadi? Iya mas, aku ngelihat mas. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gitu, serem banget, begini. Nah, masnya itu kan di kamar, sama-sama di kamar ini sama Mas Ridwan. Masnya itu posisinya, nanyanya itu begini, terus apa? Di atasnya itu ditutupin bantal. Mas Ridwan pun ngeh, Mas Hamzah itu mulai ngeh. Kok orang nanyanya aneh begitu, kok mukanya pakai ditutupin bantal setengah begini. Kamu kenapa sih mas? Kok nanyanya begitu mas, ditutupin bantal seperti itu? Enggak apa-apa, kata si masnya. Terus gimana Wan? Terus gimana? Ya itu mas, dia tuh duduk, enggak, bentuknya tuh kayak gimana? Bentuknya tuh begini mas, perempuan rambutnya bla bla, dijelaskan itu kan. Sampai akhirnya, emang kenapa sih mas nanya-nanya gitu kan? Wan, kamu coba lihat di atas lemari, kata si masnya. Mas Ridwan pun nengok ke atas lemari, langsung teriak, lari. Mas Ridwan lari keluar kamar, si masnya yang lagi sakit pun lari kedebukan. Jadi dia, si Mas Hamzah itu, melihat sosok yang sama itu udah masuk ke dalam rumah. Teriak-teriak di kamar bapaknya, Pak, itu Pak di kamar, Pak di atas lemari, Pak, sumpah Pak, aku lihat. Ya, kakaknya juga mengkonfirmasi hal tersebut, iya Pak. Aku juga lihat. Nah ibunya yang kesel, bapak gimana sih disuruh dibilangin jangan main ke sini. Ya bu, yang namanya mau bilangin ya tak suruh ke sini biar bapak ndak keluar. Bapak jawabnya dengan enteng seperti itu.
Pak, sampean itu waras atau enggak sih ya? Ibunya marah kan. Sampean itu waras atau enggak sih? Mau ngomong ya keluar ke sana, ngapain disuruh masuk ke sini? Ibu udah malam, bapak males keluarnya, jadi tak suruh masuk ke sini. Oh udah, jangan bercanda Pak, jangan bercanda. Akhirnya ya. Ya keluar kata si bapak. Kayak gitu gayanya itu kayak lagi ngobrol sama orang atau apa gitu. Ya keluar di depan sana, jangan di sini. Ini orangnya pada takut kata si bapak gitu kan. Dan bapak pun keluar ke situ, Mas Ridwan, ibunya, semuanya itu pada ngintip dari jendela. Cuman apa? Ya mereka nggak melihat apapun, nggak ada sosok kuntilanak atau apa. Bapak itu kayak diem aja di depan rumah, di tengah-tengah jalan itu, ya di depan pintu kuburan juga. Itu kayak diem aja, sekali-kali goyang badannya begini. Terus udah sekitar 5 menit, bapak pun masuk lagi. Dan begitu masuk, Pak gimana Pak? Ya udah tak bilangin kata situ. Terus gimana Pak dianya? Ya nggak tahu kata si bapaknya. Yang penting udah tak bilangin. Dia nggak jawab apa-apa. Bapak nanti kalau kesini lagi gimana? Ya nggak tahu kata si bapaknya, kayaknya sih enggak gitu kan. Akhirnya sudah, memang benar setelah kejadian itu memang nggak pernah ada sesuatu yang mampir di rumahnya Mas Hamzah atau Mas Ridwan tadi. Semuanya itu kayak udah bersih begitu aja. Tapi yang ngalamin itu ya pedagang-pedagang malam, itu dari tukang bakso sampai tukang sate. Tukang sate gerobak itu pernah pada suatu malam, ya orang dagang sate itu kan berisik ya, gerobaknya itu digedor-gedor kan, dok gitu. Dek sate gitu. Nah, seperti itu kan lumayan ya untuk orang yang tidak menginginkan beli sate, itu lumayan cukup mengganggu. Kadang lagi tidur itu jadi kebangun karena suara itu kenceng banget. Ini pun pengalaman pertama, ada tukang sate masuk ke sana. Dok di depan rumahnya si Mas Hamzah tadi. Bangun kan, dan begitu bangun, bapak siapa sih Mas Hamzah itu kan udah penasaran. Loh kok ada pedagang kesini, pasti ada kejadian nih, pasti ada sesuatu yang seru nih, kayak gitu kan. Keluarlah si Mas Hamzah dan ternyata bapak itu udah ngintip di ruang tamu di sana. Mas Hamzah mendekat ke situ, ibunya juga waktu itu belum tidur, mendekat ke sana. Pak, kenapa Pak? Nggak apa-apa, bapak cuma mau lihat yang beli itu siapa. Mas Hamzah nggak melihat apapun, tapi tukang sate itu sepertinya mau melayani. Ininya dibuka pintu gerobaknya, arangnya itu dikipitin begini, dia pun ngambil beberapa tusuk sate, dirapiin, mulai dibakar di sana. Tuh kan, Wan, ada yang beli kata bapak. Pak kasihan loh Pak, dibilangin loh Pak, ya nanti dulu nunggu yang itunya, yang belinya mundur kata si bapak. Emang bapak ngelihat Pak? Enggak, bapak nggak ngelihat. Bapak tuh jawabannya dengan setenang itu. Loh kok bapak tahu? Ya cuman perasaan aja kata si bapak. Terus apa? Diem aja si bapaknya ngeliatin begitu kan. Mas Hamzah pun ngeliatin ya cuman tukang sate lagi ngelayanin sesuatu. Akhirnya bapaknya pun buka pintu. Mas, bikinin ya Mas ya. Mas Hamzah pun, wah bapak beli sate gitu kan. Wah asik nih kita makan sate. Jadi pokoknya ada sesuatu nanti di bagian belakang cerita ya. Nah setelah itu bapak pun mirip ngomong kayak kemarin. Mas, emang di sini ada yang beli Mas pertama kali masuk sini ya? Iya Pak, pertama kali masuk sini Pak. Ada yang beli Mas di sini. Itu sih Mas, cuman begitu dong. Mas, saya itu nanya, saya kan tadi pesan satu. Oh iya Pak, ini nanti Pak, sebentar Pak. Yang ini dulu. Nah itu begitu, yang ini dulu. Nah itu Mas, maksudnya pertanyaan saya. Selain saya siapa yang beli? Ada Pak, ini Pak di belakang, rumah belakang bilangnya begitu. Mas ini sih sebentar gitu. Oh iya Pak sebentar Pak. Akhirnya itu ngerapiin ininya ya, arangnya. Terus si mas-mas tadi nyamperin si bapak. Sini sih sebentar. Yang beli di situ Mas. Begitu yang beli di situ nengok. Loh Pak, ini rumahnya mana? Nyadarin di situ ada beberapa pohon kamboja. Pak, kayak kuburan ya Pak? Ya memang kuburan kata si bapak. Astagfirullahaladzim kata si itu ya. Pak, wah orang tadi rumah Pak, tadi rumah. Mirip kayak yang tukang bakso itu tadi. Akhirnya apa? Sate yang dipesan sama si itu
Udah mas, ndak usah diurusin, gerobaknya pinggirin sini. Akhirnya dipinggirin ke situ, udah ndak usah diurusin. Ya si mas sate itu agak-agak takut geser kan, ngebelakangin saat ngebakar ngebelakangin kuburan itu, bawanya itu nggak tenang, minta bapak nemenin di situ. Kalau mas ini sih senang-senang aja. Akhirnya apa? Dibelilah itu apa namanya itu tadi satenya sama bapak. Nah di situ akhirnya ditemenin ngobrol-ngobrol, ngabisin apa namanya, sampai habis setengah sate gitu ya, ngobrol-ngobrol. Terus si tukang sate itu pamit pergi, si bapak tetap nungguin di sana biar dia tuh nggak takut, biar nggak lari. Dia juga minta pak temenin dulu. Akhirnya sudah ke sana, keluar dari area tersebut. Nah di situ ibu nanya, pak kalau ada pedagang ke sini kok bapak selalu beli ya? Ibu mikir begitu. Ibu nanya begitu. Mungkin mikirnya tuh boros atau bagaimana gitu kan. Ya enggak bu, soalnya kasihan, kata si bapak. Oh iya pak, tapi kalau nanti misal sesuatu yang dibeli itu, misalkan kita udah pada makan atau apa, nanti gimana pak? Jadi begini bu, itu kasihan. Ini yang bapak tahu. Kenapa bapak pasti selalu ngebeli apapun yang lewat ke sini, yang bapak tahu lah gitu ya, dan mengalami kejadian tersebut. Kalau misalkan kita nggak beli, itu nanti kasihan bu, dia itu bakalan diikutin dan bakalan sering disasarin ke sini bu. Kok begitu pak? Ya iya memang begitu, bapak juga nggak tahu yang bikin aturan siapa seperti itu. Bapak cuma taunya begitu. Ini misalkan ya, ini si tukang sate tadi ke sini, dia ngelayanin si misal keluarga yang beli di sana. Kita nggak beli apa-apa. Itu nanti apa? Besok tukang satenya akan kesini lagi bu. Dan ya kayak gitu, ngelayanin si itu, ngelayanin si itu, ngelayanin si itu terus. Nanti makin kesana belinya makin banyak, belinya makin banyak. Bukannya gimana-gimana, yang namanya bangsa kayak gitu ya, mereka nggak punya uang bu. Si orang itu bisa jadi nanti nggak nyadar kalau pesanannya itu nggak pernah dibayar. Yang ada itu nanti ujung-ujungnya itu rugi bu. Loh kok aku dagang cuman kok uangnya nggak ada ya. Itu akan seperti itu. Makanya bapak beli bu. Gue beli gimana pak, apa hubungannya? Nah itu dia, sebenarnya nggak ada hubungannya kata bapak. Kalau bapak beli, bapak itu ada kesempatan buat ngasih tahu biar ngobrolnya itu enak bu, biar lama di sini ya. Bapak kasihan juga, lagian yang bapak belikan bakso sate itu kan enak. Itu supaya ya mas ini tak kasih tahu yang sampean ya itu tuh, lihat tuh kuburan tuh kayak gitu. Nah orangnya kan nyadar, nanti dia takut udah ngelayanin kita mungkin kesini tuh yang terakhir kalinya, dia nggak bakalan kesini lagi kata si itu ya. Iya juga sih ya pak ya. Iya kasihan lah, lagian kalau misal cuman kesini buat digangguin yang seperti itu doang, kasihan bu. Makanya udah berbagi rezeki ke mereka seperti itu. Ya sudah, nanti sambil ngasih tahu biar mereka tuh nyarinya di tempat lain. Oh jadi begitu ya. Ada satu pelajaran yang didapat oleh Mas Hamzah atau Mas Ridwan tadi. Bapakku ternyata tengil-tengil begitu, orangnya itu baik juga ya. Pikirannya itu masih belum kejangkau sama si Mas Hamzah. Sewaktu masih kecil gitu, banyak hal-hal yang nggak ketebak, termasuk itu tadi. Pedagang-pedagang yang kesana pasti dibeli, dan nggak cuman bakso sama sate ya, tapi yang lain-lain juga. Itu aja satu cerita dari Mas Ridwan. Terima kasih banyak, atau Mas Hamzah sama aja. Kawan-kawan di rumah, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor, X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.